Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas cara-cara alternatif untuk membuat sepeda motor bergerak tanpa menggunakan mesin piston konvensional. Yuk simak penjelasannya. Gua Abah Sam, dan di video kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengerannya kayak fiksi ilmiah, tapi sebenarnya udah banyak yang coba dan kembangin. Kita semua tahulah ya, suara knalpot brong, getaran mesin, itu udah jadi ciri khas motor. Tapi gimana kalau ada cara lain? Cara yang lebih senyap, lebih ramah lingkungan, atau bahkan lebih aneh tapi nyata. Nah, ini bukan berarti kita benci sama mesin piston ya. Mesin piston itu udah berjasa banget nganterin kita kemana-mana, dari pasar sampai ke kantor pacar. Maksudnya kantor kerja. Tapi sebagai manusia yang selalu penasaran dan pengen cari yang lebih baik, atau setidaknya lebih beda, kita perlu lihat nih, ada apa aja sih di luar sana? Siapa tahu, salah satu dari teknologi ini bakal jadi standar baru di masa depan. Atau minimal jadi bahan obrolan seru pas lagi nongkrong sambil ngopi. Di video ini kita bakal bongkar satu persatu inovasi motor tanpa piston. Mulai dari yang udah sering kita dengar kayak motor listrik, sampai yang mungkin bikin kalian mikir, hah? Seriusan bisa kayak gitu? Kita akan lihat keunggulannya, kekurangannya, dan contoh-contohnya biar lebih kebayang. Jadi, siapin cemilan, siapin catatan kalau perlu. Kerjaan untuk menjauhkan itu beriring dengan experience. Saya proud dapat nonton ini, saya experience thing no scenes of being cukup. Paugan? Oke, yang pertama dan mungkin paling sering kita dengar adalah motor listrik. Konsepnya sederhana banget, teman-teman. Mesin piston yang biasanya berisik dan butuh bensin itu kita copot, terus kita ganti sama motor listrik yang ditenagai baterai. Bayangin aja kayak mainan Tamiya raksasa yang bisa kita naikin, tapi ini jauh lebih canggih dan legal buat di jalan raya tentunya. Proses konversi ini atau beli yang udah jadi motor listrik dari pabrikan, intinya adalah memindahkan sumber tenaga dari pembakaran internal ke energi listrik murni. Jadi nggak ada lagi tuh ritual ke pom bensin, adanya ritual nyolok charger. Contohnya di Indonesia udah ada Gesits. Atau mungkin kalian pernah dengar merek Volt dan banyak merek lainnya yang mulai bermunculan. Keunggulannya apa? Pertama, jelas tanpa piston, jadi komponen bergeraknya lebih sedikit. Ini berarti getarannya minim, suaranya halus banget, kadang sampai nggak kedengeran kalau ada motor lewat. Kedua, karena nggak ada pembakaran, ya otomatis tanpa polusi udara dari knalpot. Jadi lebih ramah lingkungan, bisa sambil nyelamatin dunia dikit-dikit lah ya. Terus, perawatannya juga disebut-sebut minimal, nggak perlu ganti oli mesin, nggak perlu setel klep, palingan cek kampas rem sama kondisi baterai aja. Lebih simple kan? Selanjutnya, kita geser ke teknologi yang kedengarannya canggih banget, sistem hydrogen fuel cell. Ini bukan motor yang minum air galon terus jalan ya, beda konsep. Jadi fuel cell ini kayak pembangkit listrik mini di dalam motor. Dia mengubah gas hidrogen yang disimpan di tangki dan oksigen dari udara bebas menjadi listrik. Listrik inilah yang kemudian dipakai buat menggerakkan motor elektriknya, mirip kayak motor listrik biasa. Jadi prosesnya itu reaksi kimia yang bersih, nggak ada pembakaran sama sekali. Beberapa pabrikan besar kayak Toyota atau Honda udah pernah pamerin konsep motor hidrogen mereka loh. Keuntungannya apa nih pakai hidrogen? Yang paling keren, emisi atau gas buangnya itu cuma uap air murni. Bayangin, naik motor tapi yang keluar dari knalpotnya cuma air. Bisa buat nyiram tanaman sekalian kalau lagi macet, hehe. Selain itu proses isi ulang hidrogennya juga cepet banget. Mirip kayak kita isi bensin, cuma beberapa menit udah penuh lagi tangkinya. Ini beda sama motor listrik baterai yang butuh waktu ngecas lebih lama. Jadi secara teori ini bisa jadi solusi buat yang pengen kendaraan tanpa emisi tapi nggak mau nunggu lama buat isi bahan bakar. Tinggal infrastruktur stasiun pengisian hidrogennya aja yang masih jadi PR besar. Nah, kalau yang ini agak unik dan mungkin bikin kita keinget sama kereta api zaman dulu, turbin uap dengan sistem siklus Rankine. Ya, beneran motor pakai tenaga uap. Jadi sistem ini memanfaatkan panas, bisa dari pembakaran biomasa, bisa juga dari energi surya yang terkonsentrasi buat manasin air sampai jadi uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang kemudian dipakai buat muter turbin, dan turbin ini terhubung ke generator buat ngasilin listrik. Atau bahkan bisa langsung muter roda kalau desainnya memungkinkan. Kedengarannya ribet ya? Emang sih.
Ini teknologi yang cukup kompleks buat diterapkan di kendaraan sekecil motor. Pernah ada prototipe steam bike atau motor uap di Jepang yang nunjukin kalau ini bukan cuma khayalan. Tapi tentu ada keterbatasannya. Yang paling jelas, biasanya sistem kayak gini butuh ruang yang lumayan besar buat boiler, turbin, dan kondensornya. Jadi, motornya bisa jadi bongsor banget, kayak bawa dandang kemana-mana. Terus, karena butuh proses manasin air sampai jadi uap, ya pasti butuh waktu pemanasan dulu sebelum motornya siap jalan. Gak bisa langsung starter terus gaspol kayak motor biasa. Jadi, mungkin lebih cocok buat yang suka hal-hal nyentrik dan punya banyak waktu luang buat nungguin motornya mendidih. Sekarang kita masuk ke ranah yang agak kontroversial dan sering jadi perdebatan, yaitu motor magnet permanen yang kadang diklaim sebagai gerak abadi semi. Konsepnya biasanya melibatkan susunan magnet super kuat kayak magnet neodymium, yang diatur sedemikian rupa agar terjadi gaya tolak-menolak secara terus-menerus untuk memutar roda. Kadang sistem ini juga diperkuat sama motor starter kecil buat ngasih dorongan awal atau ngebantu di kondisi tertentu. Banyak banget video di internet yang nunjukin eksperimen kayak gini. Kelihatannya sih menjanjikan ya, motor bisa muter sendiri cuma modal magnet. Tapi, nah ini ada tapinya nih teman-teman. Realitanya, konsep gerak abadi itu sendiri bertentangan sama hukum fisika dasar, terutama hukum termodinamika. Energi itu nggak bisa diciptakan dari ketiadaan. Jadi, klaim motor magnet yang bisa jalan terus tanpa input energi eksternal itu sejauh ini lebih banyak mitosnya daripada faktanya. Kalaupun ada yang berhasil membuat prototipe yang berputar, biasanya output dayanya sangat terbatas. Nggak cukup buat menggerakin motor dengan beban pengendara di kondisi jalan nyata. Jadi meskipun ide motor magnet ini menarik banget buat dieksplorasi, untuk saat ini jangan terlalu berharap ini bakal jadi solusi pengganti mesin piston dalam waktu dekat ya. Pernah kepikiran nggak, motor bisa jalan cuma modal angin? Bukan angin sepoi-sepoi ya, tapi angin bertekanan tinggi. Ini dia sistem pneumatik. Cara kerjanya ada tangki di motor yang diisi sama udara bertekanan tinggi, mirip kayak tangki kompresor di tukang tambal ban. Nah, udara bertekanan ini kemudian dialirkan buat menggerakkan piston pneumatik melalui sebuah expansion chamber. Jadi bukan piston pembakaran, tapi piston yang didorong sama ekspansi udara. Mirip-mirip cara kerja mesin uap, tapi ini pakai udara dingin, bukan uap panas. Salah satu contoh yang cukup dikenal itu motor udara dari MDI, sebuah perusahaan di Prancis. Mereka udah ngembangin mobil dan bahkan ada konsep motor yang pakai teknologi ini. Kedengerannya keren ya, bahan bakarnya gratis karena tinggal kompresi udara aja. Nggak ada emisi berbahaya juga, yang keluar ya udara lagi. Tapi ada kekurangan yang cukup signifikan, yaitu jarak tempuhnya yang biasanya pendek. Karena energi yang bisa disimpan dalam bentuk udara bertekanan itu terbatas, jadi motornya nggak bisa jalan jauh sekali isi tangki. Mungkin cocok buat kendaraan dalam kota jarak dekat, atau buat yang rumahnya dekat sama pom pengisian udara bertekanan. Yang terakhir kita bahas teknologi yang memanfaatkan sumber energi paling melimpah di planet kita, matahari. Ini dia, motor hybrid surya elektrik. Konsepnya adalah masang panel surya di bagian bodi motor, bisa di fairing, di tangki, atau di bagian lain yang permukaannya luas. Panel surya ini fungsinya buat menangkap energi matahari dan mengubahnya jadi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian dipakai buat ngisi baterai, dan baterai inilah yang jadi sumber tenaga utama buat motor listriknya. Jadi sambil jalan atau sambil parkir di bawah sinar matahari, motornya bisa sambil ngecas sendiri. Implementasi teknologi ini udah ada, misalnya beberapa prototipe solar bike atau sepeda motor tenaga surya yang dikembangkan di berbagai negara, salah satunya di Belanda. Tentu, panel surya di motor nggak akan bisa sepenuhnya ngegantiin colokan listrik buat ngecas baterai sampai penuh dalam waktu singkat. Apalagi kalau motornya dipakai terus-menerus. Tapi, ini bisa jadi solusi buat nambah jarak tempuh, atau minimal mengurangi ketergantungan sama ngecas konvensional. Tantangannya ada di efisiensi panel surya, luas permukaan motor yang terbatas buat masang panel, dan tentunya cuaca. Kalau lagi mendung terus ya repot juga. Itulah beberapa cara untuk membuat sepeda motor bergerak tanpa menggunakan mesin piston konvensional. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang ingin mencoba teknologi alternatif. Sampai jumpa di video berikutnya.
Dari motor listrik yang udah mulai warawiri di jalanan sampai motor tenaga uap yang unik, bahkan ide motor magnet yang penuh misteri. Ternyata banyak banget ya inovasi yang coba mendobrak pakem lama. Gue jadi mikir, 10 atau 20 tahun lagi, suara apa ya yang bakal dominan di jalan raya? Apakah suara senyap motor listrik, desisan fuel cell, atau malah suara kompresor udara? Perjalanan kita ngeliat berbagai teknologi ini nunjukin satu hal, masa depan transportasi roda 2 itu nggak melulu soal piston dan bensin. Ada banyak pintu yang bisa dibuka, banyak jalan yang bisa ditempuh. Mungkin nggak semua bakal sukses secara komersial. Mungkin ada yang cuma jadi catatan kaki di sejarah otomotif. Tapi, semangat buat mencari solusi yang lebih baik, lebih bersih, atau sekadar lebih beda itu yang penting. Siapa tahu, dari ide-ide aneh hari ini, lahir teknologi mainstream di masa depan. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya ide gila lainnya soal motor masa depan, jangan takut buat eksplorasi ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Abasam biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal seru lainnya. Gue Abasam pamit dulu, tetap kreatif, tetap inovatif, dan jangan lupa bahagia di jalan. Ciao.